Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan Raihan Tajul Arifin, Rizky Ainur Rafiq, dan Siben yang akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama di Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara dari kota Serang. Akses ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dari terminal Pakupatan, salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Jack Ban Jut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin dan lainnya. Masjid Agung Banten juga memiliki paviliun tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Paviliun 2 lantai ini dinamakan Tiamah, berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Cardil. Dan sekarang kita Menara Banten. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebut menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat di atas menara, karena jarak antara menara dengan laut yang hanya sekitar 1,5 km. Dahulu, selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara yang juga dibuat oleh Hendrik Lucas Cardil ini digunakan sebagai tempat menyimpan senjata. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.